Jasara Harja ini kan prinsipnya asuransi sosial, mengatur tentang sumbangan wajib yang tertera di SNK kita masing-masing. Jadi selain santunan yang kita berikan, kita juga ada PJSL yang memang kita kembalikan ke masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Kalau sekarang kita lakukan secara masif untuk vaksinasi dan juga bansos. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah direksi atau direktur dari sebuah BUMN yang mungkin sebagian dari kawan baik ada yang pernah mendengar, ada juga yang belum pernah mendengar. Yang pasti BUMN ini sebenarnya amat sangat dekat dengan kita semua, karena sebagian dari kita pasti punya kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 atau menikmati layanan transportasi umum. Nah, BUMN ini hubungannya ada dengan itu semua. Makanya kita undang, yaitu dari PT Jasara Harja, yaitu Bapak. Saya biasanya manggilnya Mas Munadi Herlambang. Sekarang beliau di Jasara Harja menjadi direktur bidang Hubungan kelembagaan. Mas Andi, biasa manggilnya akrabnya itu Mas Andi. Mas Andi. Siap. Mas, bisnis Jasara Harja itu banyak orang nggak tahu loh. Itu bisnisnya apa sih gitu? Oh, jadi Jasara Harja ini kan prinsipnya asuransi sosial. Jadi asuransi sosial ini mandatori dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 yang tangan masih Presiden Soekarno dengan Menteri Sekretaris Negara Muhammad Iksan. Oke. Yang membedakan Undang-Undang 33 dan 34 ini, yang 33 itu mengatur tentang sumbangan wajib. Sumbangan wajib itu adalah sumbangan wajib yang tertera di SNK kita masing-masing, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Di situ ada komponen sumbangan wajib yang tiap daerah itu punya nilai masing-masing, beda-beda tergantung samsat ataupun provinsi masing-masing di daerah di Indonesia. Ini diatur di Undang-Undang 33. Kalau yang Undang-Undang 34 tahun berapa itu? 3334 tuh? Tahun 1964. Terus? Untuk yang Undang-Undang 34 itu mengatur tentang iuran wajib. Iuran wajib itu adalah asuransi sosial yang berada pada moda transportasi. Jadi seperti bus, terus angkutan-angkutan umum lainnya, kereta api, pesawat, moda transportasi ASDP dan lain-lain. Ini yang diatur oleh iuran wajib. Kita singkat IW di situ. Oh. Jadi yang membedakan 33 dari 34 itu di situ. Nah, ini Jasara Harja itu mandatori oleh negara untuk menjadi provider asuransi sosial di negara kita. Di mana ini memang sudah berjalan sekian lama. Kita memang selalu mengadakan modernisasi pelayanan. Jadi kalau misalnya kita ambil istilah SLA, Service Level Agreement itu, alhamdulillah sampai sekarang ketika terjadi kecelakaan itu yang mengetahui lokasi, jam, dan kadang-kadang yang mengantar ke rumah sakit itu adalah tim dari Jasara Harja. Oke, sebelum ke situ, tadi disebutnya kan iuran wajib atau sumbangan wajib. Kalau sumbangan tuh biasanya bersifat sukarela, tapi kemudian berubah menjadi iuran wajib, ya? Berarti diwajibkan. Karena gini, sumbangan atau iuran wajib itu mengcover
ketika ada kejadian kecelakaan untuk pihak yang dirugikan, pihak ketiga. Jadi ketika kita punya kendaraan ini mempunyai kewajiban untuk membayar premi untuk ketika terjadi kecelakaan, mengcover kejadian biaya kecelakaan untuk pihak yang dirugikan oleh kita. Itu. Sebentar. Ini definisi, ini kawan baik harus ngerti semua nih. Soalnya pihak ketiga nih, catatannya kan Pihak korban kecelakaan yang timbul sebagai akibat dari kecelakaan itu sendiri kan. Betul. Nah, pihak ketiga itu berarti bukan pemilik kendaraannya. Gini, kalau pemilik kendaraan itu di cover oleh asuransi pribadi. Pribadi itu bisa melekat di orangnya, di personalnya, bisa melekat di kendaraannya. Oke. Pembedaannya adalah ketika kecelakaan tunggal atau istilah lantasnya itu laka tunggal, itu adalah di cover oleh asuransi di luar asuransi sosial. Oke. Di luar asuransi sosial. Jadi asuransi sosial ini konsep dasarnya adalah peduli terhadap korban ketika terjadi kecelakaan. Jadi ketika kita punya kendaraan, kita itu mempunyai obligasi untuk menjamin kecelakaan ketika kita melukain orang, seperti itu. Nah, kalau untuk yang properti kita sendiri atau kecelakaan yang diakibatkan oleh kecelakaan untuk kita sendiri di mobil kita, itu ada asuransi lain yang memang itu coverage-nya oleh asuransi umum. Oh, jadi misalkan gini nih, lebih teknisnya. Kalau terjadi satu peristiwa kecelakaan lalu lintas, ya, bukan kecelakaan tunggal. Cek kecelakaan, masing-masing pemilik masing-masing kendaraan ada yang menanggung, yaitu asuransi mereka masing-masing. Betul ya? Ketika dua kendaraan bertabrakan ini. Ya. Berarti kalau penumpang tuh termasuk pihak ketiga kan? Bukan, pihak ketiga itu dalam arti orang yang di luar kendaraan kita. Oh. Di luar kendaraan kita. Jadi kalau misalnya kita di jalan, kita naik sepeda motor, nyenggol sepeda motor teman lain, lecet, nah itu yang di cover oleh Jasa Raja. Oh. Dan batasan, jadi gini, yang kita cover itu adalah biaya rumah sakit maksimal 20 juta satu pasien. Oke. Itu yang kita cover. Jadi sebetulnya keberadaan Jasa Raja ini meringankan bebannya BPJS Kesehatan juga. Jadi plafon dari Jasa Raja ini ketika limitnya melewati itu baru BPJS Kesehatan masuk. Masuk. Ketika ini belum limit, BPJS Kesehatan tidak masuk. Oke. Jadi sebetulnya mutualisme dengan beberapa lembaga termasuk BPJS Kesehatan itu beradanya di situ nanti. Sinerginya di situ. Tapi banyak orang yang nggak paham kalau mereka itu kecelakaan dan menjadi pihak ketiga itu mereka mendapat santunan dalam tanda petik dari Jasa Raja ya? Ya. Banyak yang nggak paham kayaknya itu kan? Sebetulnya kalau misalnya kejadian itu terikot oleh polisi, itu pasti kita bayar. Jadi sebetulnya memang ini agak keterlibatan antara stakeholder ya. Stakeholder itu dalam arti negara. Negara itu isinya adalah Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama di Jasa Raja, ada Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Kemendagri. Kenapa saya bilang Kemendagri? Karena di Samsat ini kan pemegang sahamnya itu adalah pemerintah provinsi. Yang mengatur itu adalah Kemendagri. Kenapa Kemendagri di situ menjadi salah satu pihak pemerintah yang cukup penting untuk hal SW kalau Kemendagri ini yang untuk Samsat di STNK itu. Nah, itu jadi polisi asal ini kejadiannya itu terikut oleh polisi, dilaporkan polisi pasti kita terlibat, ataupun keterlibatan masyarakat nih, netizen misalnya, netizen melaporkan, kita reaksi cepat. Kita juga sedang mendevelop panic button di di aplikasi CRQ. Jadi kita punya super apps kita punya super apps namanya CRQ, itu
akan mengcover semuanya, termasuk panic button. Panic button ini akan mengelingkan dengan Lantas, Polri, rumah sakit, termasuk pihak-pihak yang terkait ketika terjadi kecelakaan ini. Oh, tadi disebutkan kalau direkod oleh polisi pasti akan mendapatkan santunan kan. Tapi cara mengetahui bahwa ada satu peristiwa kecelakaan yang direkod oleh polisi, apakah Jasara Harja memang sudah mengikat perjanjian, jadi setiap peristiwa itu polisi lapor ke Jasara Harja, atau Jasara Harja yang menjemput bola, atau korban sendiri yang mengajukan klaim? Bisa bisa tiga-tiganya, bisa tiga-tiganya. Oke. Tapi apa namanya? Sebetulnya ini karena saluran informasi sudah cukup masif ya. Yang sekarang ini terjadi adalah banyak korban itu langsung lapor ke Jasara Harja. Dalam arti ya antara Jasara Harja dengan Lantas, dengan polisi. Nah, siapa yang duluan? Tapi yang jelas ketika apa namanya? Ketika laporan polisi LP ya istilahnya itu sudah lengkap, itu nggak sampai 2 hari udah cair ya asuransinya itu. Oh, cepet dong. Cepat. Jadi memang ya kita memang apa ya seperti tanda kutip organ pemerintah untuk asuransi sosial ya. Jadi harus apa namanya SLA harus cepat juga untuk melayani masyarakat. Karena sejauh pengetahuan kita sih, ya memang seperti saya katakan tadi, jarang sekali orang tahu hal seperti itu, bahwa mereka tuh bisa mengajukan klaim ketika terjadi peristiwa kecelakaan di mana mereka menjadi pihak ketiga kan? Ya, sebetulnya memang bukan hanya apa namanya kecelakaan SW ya, bukan hanya STNK itu, tapi di tiket setiap kita beli tiket itu kan ada komponen premi asuransinya Jasara Harja. Sebetulnya itu pun dipublish maupun tidak dipublish tetap dibayarkan oleh kita ke korban ataupun ke keluarga korban. Jadi memang ada apa namanya ada komponen itu, dan pembayaran itu tetap kita lakukan mulai zaman dulu sampai sekarang, walaupun sekarang mungkin terpublish tanda kutip peristiwa-peristiwa yang cukup besar. Tapi yang peristiwa-peristiwa yang lokal yang tidak cukup besar tetap kita bayar dengan standar yang kita tentukan tadi. Jadi walaupun tidak dipublish gitu ya. Iya, memang kalau peristiwanya misalkan kecelakaan pesawat atau tenggelamnya kapal laut atau kecelakaan yang memakan korban banyak, memang sering kita dengar tuh. Betul. Mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Betul. Kan gitu ya? Betul. Memang itu tugasnya gitu kan? Memang tugas, betul. Oke, nanti kita sambung lagi menyangkut tentang bagaimana mitigasi. Jasara Harja kan pasti harus terlibat untuk menurunkan angka kecelakaan. Ya kan? Kan tidak ada orang yang berharap mendapatkan santunan, artinya berharap untuk kecelakaan kan? Gitu. Nanti kita lanjut. Mas Andi, kalau misalkan melihat bisnis model dan bisnis proses dari perusahaan seperti Jasara Harja ya, kan mengandalkan dari premi, ya, dari sumbangan wajib atau iuran wajib tadi, pendapatannya. Nah tentu saja kan biasanya nih di bisnis model asuransi kan berusaha mencegah, dalam tanda petik mencegah, agar klaim itu minimal. Dalam konteks Jasara Harja kan bagaimana cara menekan angka kecelakaan. Kan tidak ada orang yang bercita-cita untuk mendapatkan santunan, karena sama artinya dia bercita-cita untuk mengalami kecelakaan. Betul. Nah, cara Jasara Harja menekan angka kecelakaan, apakah ikut terlibat? Oke, jadi mulai dari cara-cara konvensional sampai ke cara-cara yang melibatkan teknologi, ya, itu kita lakukan ya. Kalau yang konvensional tentunya ya berupa rambu-rambu, pembatas jalan, terus pengaspalan, tanda-tanda di jalan, lampu malam. Tapi sekarang kita jauh lebih develop. Artinya kita bekerja sama dengan
university ataupun tim peneliti untuk menciptakan produk yang membantu pengurangan atau mencegah kecelakaan. Contoh, seperti kita sekarang lagi develop juga sensor untuk ketika pengemudi ngantuk, ada wake up call gitu. vibrator supaya nggak ngantuk. Ada juga beberapa perangkat seperti di badan. Jadi berupa helm bisa, berupa seperti tali, bandana bisa, di badan juga ada. Jadi kita melibatkan beberapa peneliti untuk menciptakan produk itu. Tujuannya memang mengurangi kecelakaan. Kecelakaan ini kan bukan hanya untuk kepentingan perusahaan kita aja, tapi supaya tidak merugikan masyarakat gitu ya. Jadi beberapa perbaikan-perbaikan kita lakukan seperti itu, Pak, supaya lebih to the point, manfaatnya supaya to the point kepada pengguna atau pengemudi itu. Apakah melakukan juga seperti kampanye besar-besaran? Bentuknya seperti apa? Kalau ada sosialisasi atau kampanye atau promosi atau apa? Kalau kampanye pastinya kita lakukan dengan masing-masing wilayah, dengan Pemda dan juga di kepolisian setempat untuk kampanye untuk safety driving, dan sebagainya. Kegiatan itu tetap kita lakukan, jadi safety driving, pelatihan pengemudi truk dan sebagainya lah. Itu ada terus itu untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah itu yang penting kan sekarang kita harus fokus kita sekarang pencegahan, pencegahan terjadinya laka. Jadi supaya jumlah korban itu atau jumlah kejadian itu sedikit. Nah, cara-cara preventif itu kita lakukan. Salah satunya sosialisasi. Sekarang kan sudah cukup kalau melihat data BPS itu angka umur 17 yang akan mendapatkan driving license itu angkanya cukup besar sekarang. Jadi cara-cara ini harus kita tempuh juga dengan pendekatan-pendekatan yang memang well knowledge bagi skala umur itu gitu. Jadi itu kegiatan preventif yang kita lakukan untuk masyarakat. Jadi karena memang demografi umur ini terbentuk, masa-masa untuk mendapatkan driving license atau SIM ini yang harus kita bentuk lewat beberapa langkah sosial media, kegiatan preventif lainnya. Tentunya beberapa langkah itu menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, tapi kita memang bercita-cita ada teknologi yang cukup jitu untuk mengurangi kecelakaan itu. Dalam pandangan Mas Andi ya, tingkat kecelakaan di Indonesia itu angkanya itu masih mengkhawatirkan nggak sih? Tidak cukup. Jadi gini, kalau kita bandingkan angka ketika sebelum pandemi itu cukup tinggi. Karena volume kuantiti pengendara atau pemakai jalan itu tinggi. Nah, sekarang ini karena volume rendah, jadi secara jumlah kecil kecelakaan. Tetapi secara persentase itu tinggi. Jadi kalau kita ngomong persentase sebelum dan sesudah pandemi itu tinggi sekarang. Tapi dari sisi volume, kuantiti tinggi dulu karena memang penggunanya besar. Nah, ya memang banyak faktor yang menyebabkan sekarang ini terjadi seperti itu. Memang karena moda transportasi umum itu kan salah satu bentuk pencegahan laka itu kan adalah menggunakan moda transportasi umum. Nah, karena memang keadaan pandemi, memang umum ini kan dari volume, dari frekuensi dan dari rate rute itu juga berkurang kan. Jadi orang banyak menggunakan kendaraan roda 2. Sehingga mungkin karena juga terbatasan waktu ya. Waktu aktivitas kita operasional ini kan ketika PPKM ini kan semakin pendek. Jadi mungkin ada jam-jam rush hour yang memang tidak menguntungkan ketika bareng-bareng orang pengemudi berada di jam-jam yang sama gitu. Berarti kalau misalkan dilihat dari statistik kecelakaan, pasti angka kecelakaan yang terrekod di database Jasara Harja itu pasti didominasi oleh
transportasi darat ya? Yang kecelakaan. Iya. Kecelakaan kalau dari nilai besar pasti udara. Oke. Kalau dari nilai besar. Kalau darat itu apa namanya kejadiannya angka ya, dari angka tanda kutip premi yang kita bayarkan itu memang di bawah yang udara. Yang udara paling tinggi. Tapi memang kejadian udara ini kan pasti kejadian nasional gitu ya. Kalau kejadian udara ini pasti kejadian nasional dan tanggung jawab dan menjadi notis pemerintah dan semua warga negara kita. Kejadian laut cukup besar juga seperti kejadian kapal Yunis kemarin di Banyuwangi itu cukup besar juga. Itu ya ada beberapa faktor yang apa ya menyebabkan kecelakaan ya yang sebetulnya memang tidak boleh terjadi seperti itu. Dan memang kita melakukan pembayaran terhadap korban yang apa namanya yang sudah teridentifikasi apa namanya secara ID dan apa namanya terjadi kematian itu memang langsung kita bayarkan santunannya untuk korban. Terakhir, kalau dari sisi klaim ya atau sumbangan yang dikembalikan kepada korban istilah saya ya, itu persentasenya di katakanlah 2020 ada nggak kira-kira kisaran berapa persen dari premi yang diterima? Dari antara apa dan apa? Antara premi yang diterima oleh Jasara Harja yang dikembalikan dalam bentuk sumbangan, bukan sumbangan apa? Santunan. Jadi komponen kita ini kan bukan hanya santunan, ada juga komponen kalau dulu namanya CSR, sekarang nama TJSL. Nah, jadi selain santunan yang kita berikan, kita juga ada CSR atau TJSL yang memang ini kita kembalikan ke masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan ya. Kalau sekarang kita lakukan secara masif untuk vaksinasi dan juga bansos. Karena memang momennya kita harus membantu negara dengan vaksin dan bansos ini. Kita kembalikan ke apa namanya ke warga berupaya kegiatan-kegiatan seperti itu dan ini bentuk nyata ya. Jadi artinya gini, sebetulnya kan komponen TJSL kita itu selain ekonomi sosial. TJSL itu apa ya? TJSL tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi dulu nama CSR, CSR. Jadi memang karena sudah melekat kita di kepala kita CSR ya. Sekarang namanya TJSL. Oke, terima kasih Mas Andi. Terima kasih sama-sama. Atas informasinya supaya kawan baik semua mengetahui kita sering bayar STNK itu ada sumbangan wajib atau iuran wajib yang memang dikelola oleh Jasara Harja. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kawan baik semua. Tapi jangan berdoa dan jangan berharap untuk kecelakaan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kecelakaan yang terjadi. Nanti akan kita sambung lagi dengan Mas Andi. Terima kasih.